koordinasi lagi dengan Dinas Kesehatan. Kami teman-teman di Komisi D ini memberikan masukan kepada Dinas Kesehatan bahwa harus kita persiapkan HEPA filter untuk sekolah, tetapi hanya untuk di ruang guru dulu, seperti itu. Jadi persiapan untuk itu juga harus kita lakukan. Selain tentu saja saya sudah melihat di beberapa sekolah persiapan mereka sudah sangat baik ya, dengan di setiap sekolah ada tempat cuci tangannya, disiapkan semua hand sanitizer dan lain sebagainya. Saya pikir sekolah sudah siap untuk itu. Jadi kalau dari pemerintah supportnya kita harap untuk segera mungkin, mudah-mudahan di perubahan ini HEPA filter itu juga bisa diadakan. Ini salah satu usulan kami dari Komisi D, karena begitu pedulinya kami kepada pendidikan. Ini mudah-mudahan bisa dianggarkan dalam perubahan. Adakah saran Bu dari masyarakat terkait dengan PTM terbatas ini, baik lisan secara tertulis terkait dengan pendidikan kita dari masyarakat? Apakah ada, Bu? Jadi sebelum melakukan PTM, saya merasa sekolah juga sudah sangat baik ya mengelolanya, memberikan kuesioner kepada orang tua, apakah mereka bersedia untuk anaknya ini melakukan PTM. Dan di dalam aturan PTM itu sendiri juga tidak memaksakan orang tua ketika memang belum berani memasukkan anaknya melakukan PTM itu sendiri. Jadi upaya-upaya yang sudah dilakukan menurut saya ini sudah sangat baik, dengan mengklasifikasi berapa anak yang sudah siap PTM dengan anak yang masih mau melakukan pembelajaran di rumah. Ya, jadi memang diperlukan untuk memaksimalkan segala kesiapan itu ya, Bu. Jadi tidak serta-merta langsung melakukan PTM, tidak pakai koordinasi, tiba-tiba ada masalah, siapa yang mau bertanggung jawab? Iya, baik, Bu. Tadi Bu Yani sempat menyinggung terkait dengan paripurna dan RAPBD perubahan. Pemirsa dan pendengar, kami akan membahasnya usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mabicara. Geraha Pena Makassar